Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam Syekh Hamzah Fansuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beliau kadam daripada makam Hamzah Fansuri. Iya. Boleh Bapak jelaskan bagaimana kondisi pengunjung atau Kalau pengunjung tiap hari, alhamdulillah banyak tiap hari kemari. Terus terkecuali bawa makanan, misalkan bawa makanan itu ada juga putusnya. Tapi kalau sekitar jarah tiap hari, bermacam-macam kampung, entah dari mana, dari luar, seluruh Nusantara ya? dari daerah, dari luar. Ayo Pak, silahkan. Boleh. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر Ini Tuan وقرآن Syekh, itu anaknya, ini istrinya. كان حيا ويحق القول عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا Ini kepala Bukan, kepala sana. Ini kaki. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. فلا يزن وقولوا إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون ألم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب من شر الأغرمال فإذا أنتم منه تنكرون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله.
Inilah lokasi makam Syekh Hamzah Fansuri yang ada di Subuh Salam. Ini inilah makam Syekh Hamzah Fansuri. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah suratin Nabi Musa. Allah. Warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ini siapa-siapa, Pak? Ini mertuanya nih, mertua Tuan Syekh. Ini mertua Tuan Syekh ini? Dua-duanya mertua. Tuan Syekh. Laki-laki dan perempuan ya? Ini makam daripada mertua Tuan Syekh, laki-laki dan perempuan. Ini beliau ini pihak keluarga ya dari? Enggak juga, cuma itu dari dulu ngurus-ngurusnya. Memang dari orang tua dulu ngurus-ngurus juga di sini. Berarti memang sudah ditugaskan untuk kadam. Jadi bapak dari Sumatera Barat, dari Padang? Enggak, dari sini. Dari kampung Wabah ini. Oh. Betul orang kampung asli di sini. Iya, kampung asli di sini. Bagaimana, ada keluhan selama di sini atau bagaimana? Hah? Ada keluhan bagaimana? Ya, keluarnya enggak ada. Kita biasa-biasa saja ya di sini. Saya di bidang fasilitas apa seperti di situ saya lihat masih ada belum pembebasan. Belum pembebasan masih tahun ini. Itu tanahnya masih sekarang ini Tanah warga ya. tanah warga. Mungkin itu yang boleh kita usulkan untuk segera dibantu untuk ganti rugi ya. Nah, supaya ada tempat ini itu kan lokasi parkir ya. Iya, iya. Nah, itu apa? Enggak ada masalah, udah setahun ya. Enggak juga ya Bu, udah setahun dari pertama itu pun gitunya belum dibayar. Ditahankannya 1 tahun yang punya. Jadi kemarin bilang tadi aman. Terserah lah, udah bilang. Terserah lah. Ini. Selama Bapak di sini apa ada kunjungan tamu-tamu dari luar negeri atau? Kalau lagi pernah ada, enggak salah dari Papua. Papua masih. Misalnya dari luar negeri, dari Turki ataupun dari belum ya? Dari luar negeri belum ya? Papua masih kita itu ya. Papua masih. Belum. Cuma kalau dulu ada, sebelum Bapak ada kalau masa orang tua dulu. Singapura pernah. Malaysia pernah.
mana lagi pokoknya Ada ya. Itulah termasuk Turki mereka. Turki yang mungkin bisa. Waktu pembedahan apa itu kan waktu Pak Sakti. Dia itu, itulah Turki tadi. Mak aku nggak ingat masih udah apa masalah. Maksudnya pembelajaran sejarahnya yang bisa diceritakan di sini tentang tuanku Syekh Hamzah Fansuri, perjalanannya atau bagaimana yang bisa diceritakan kepada pengunjung? Ada panduan buku atau bagaimana? Adalah sekitarnya ini ada juga sekitarnya ini. Hanya biografi. Geografinya ya. dekat. Cuma bukan dia kedatangannya kemari nggak ada di sini nih. Nggak terlalu mendekat. Kalau kedatangan Tuan Syekh ini kemari, makanya dia kemari, dia sebenarnya datangnya dari Barus kemari. Mula-mula dia mau kemari, Tuan Syekh ini mencari tanah enggak dusta, tanah jujur. Begitu dia turun dari Barus, di mana-mana banyak kampung yang disinggahi. Salah satunya Pemuka pun disinggahi dengan cara dia bercocok tanam padi. Di mana-mana dia tanam padi didapat banyak, enggak cocok sama dia. Filosofis ya. Jadi rupanya sesampai pada masa itu di kampung ini apapun belum ada, masih hutan besar di sini. Maka dibukalah perkampungan di sini. Dibuka perkampungan di sini, disinilah ditanam padi. Bibitnya misalkan 1 kaleng, ketemu penghasilan 1 kaleng. Maka katanya inilah tanah enggak dusta, tanah jujur katanya. Langsung disinilah dibuat, kalau dulu masih munasah, didirikanlah di sini munasah pada masa itu. Pertama muridnya itulah Tuan Syekh Abdul Rauf, murid Tuan Syekh ini. Itu muridnya ya. Sekilas itulah yang perjalanan. Kalau Biografi singkat ya. Biografi singkat Syekh Hamzah Fansuri ya. Selanjutnya inilah dia nih. Syekh Hamzah Fansuri adalah seorang cendekiawan, ulama tasawuf dan budayawan terkemuka yang diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Nama gelar yang tercantum di belakang nama kecilnya memperlihatkan bahwa pendekar puisi dan ilmu suluk ini berasal dari Fansur, sebutan orang-orang Arab dari Barus, sekarang sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang terletak di antara Sibolga dan Singkil. Sampai abad 16, kota ini merupakan pelabuhan penting yang dikunjungi para saudagar dan musafir dari negeri-negeri jauh. Dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Syekh Hamzah Fansuri telah belajar berbagai ilmu yang memakan waktu lama. Selain belajar di Aceh, beliau telah mengembara ke berbagai tempat, di antaranya ke Banten. Bahkan sumber lain menyebutkan bahwa beliau pernah mengembara ke seluruh tanah Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Persia dan Arab. Dikatakan bahwa Syekh Hamzah Fansuri sangat mahir ilmu-ilmu fiqih, tasawuf, falsafah, mantik, ilmu kalam, sejarah, sastra dan lain-lain. Dalam bidang bahasa pula beliau menguasai dengan kemas seluruh sektor ilmu Arabia, fasih dalam ucapan bahasa Urdu, Parsi, Melayu dan Jawa. Adapun syair-syairnya terkumpul dalam buku-buku yang terkenal dalam kesusastraan Melayu Indonesia, antara lain syair burung pinggai, syair dagang, syair pungguk, syair sidang fakir, syair ikan tongkol, syair perahu, dan keterangan yang berbentuk kitab ilmiah antara lain Asfarul Arifin fi bayani ilmis suluki wa tauhid, Syarbul Asyiqin, Al-Mutahadi dan Rubaul Hamzah Al-Fansuri. Dari keterangan dan bukti yang dikemukakan, besar kemungkinan Hamzah Fansuri hidup semasa Sultan Al-Alaidin Riyad-Shah 1589 dan 1602 Masehi, atau pada akhir abad ke-16 sampai abad ke-17, dan diperkirakan Syekh Hamzah Fansuri meninggal dunia sebelum atau pada 1016 atau 1607 sesuai bukti-bukti yang dikemukakan oleh Nauqib Al-Attas 1970. Lebih tepat lagi, Ali Hashimi dalam kertas kerjanya mengatakan bahwa pada akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mukuta Alam wafat 29 Rajab 1046 Hijriah atau 27 Desember 1636 Masehi,
Syekh Hamzah Fansuri meninggal dunia di wilayah Singkil dekat kota kecil Rundeng. Beliau dimakamkan di Kampung Oboh, Simpang Kiri Rundeng di hulu Sungai Singkil. Hasmi 1984. Berarti ini diperkirakan dan ini tidak otentik. Iya betul. Tidak otentik. Ini hanya sebuah referensi Iya. kecil karena banyak sumber-sumber ilmu pengetahuan yang lainnya yang bisa kita singkap daripada perjalanan beliau Syekh Hamzah Al-Fansuri, dan ada karya-karya kitab-kitab besarnya yang mungkin sudah diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan ini hanya sebuah referensi, dan ini kita tegaskan sekali lagi pada pendengar, ini hanya sebuah referensi, diperkirakan, dan ini tidak otentik. Ini kan orang yang dengar di sini nanti. Nah, maka kadang-kadang kita sering melupakan sejarah asal, di mana kita datang dan kemana kita akan kembali. Dan inilah yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri yang dinamakan dengan filsafah tadi, bumi yang tidak menipu. Artinya walaupun kita tanam satu tumbuh satu, walaupun kita tanam satu tumbuh banyak, tapi hakikatnya dia kembali kepada satu. Itu mungkin secara hakikat pembelajaran filosofisnya seperti itu. Jadi bukan dalam artian kita tanam padi ya secara syariat ya tentu tumbuh banyak, tapi hakikatnya satu. Nah, jadi kita memang banyak secara syariat, tetapi secara hakikat kita satu. Setuju ya? Setuju, kita manusia memang secara syariat banyak kelahiran manusia, tetapi hakikatnya satu. Nah, itulah mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan Hamzah Al-Fansuri. Ya, terima kasih Bapak. Siapa nama? Abdullah. Bapak Abdullah ya. Ini Bapak Abdullah yang memang sudah khadam makam Syekh Hamzah Fansuri. Beginilah keadaan di sini dengan serba keterbatasan ya. Alhamdulillah beliau sangat ikhlas melayani kami yang datang, dan siapa-siapa saja yang datang beliau sangat ikhlas menemani dengan ridha Allah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Inilah yang dapat kami beritahukan. Inilah kondisi dan lokasi makam daripada Syekh Hamzah Fansuri yang terletak di Subuh Salam, dan inilah lokasinya, lokasi luar. Yang mungkin perlu perhatian lagi dari pemerintah untuk meningkatkan nilai-nilai edukasinya dan memperhatikan lingkungan, utama sekali hal-hal yang memang dibutuhkan untuk penunjang para penziarah yang datang dari segala pelosok. Ini ada sedikit masalah. Ini lahan ini sudah dipasang label belum dibayar. Ini lahan parkir ya, sangat kita sayangkan ya. Sangat kita sayangkan ini lokasi parkir, tapi kita tidak bisa masuk ke sini karena ada pamfletnya belum ada pelunasan. Jadi ini mungkin jadi perhatian kepada pemerintah setempat untuk segera membebaskan lahan ini kepada pemiliknya. Tidak ada tawar-menawar, ini hanya untuk amal siapa saja, dan pemerintah yang harus bertanggung jawab atas hal ini. Dan inilah bangunan-bangunan yang terletak dalam lokasi makam. Kita akan lihat bahwa ke belakang ini batu-batu nisan yang lama, mungkin bisa kita lihat bagaimana
Ini kita keluar bantaran sungai, dan ini ini kita di belakang makam terdapat sungai. Sangat indah. Ini tertulis pemerintah Kota Subuh Salam, Dinas Perhubungan, Teletematika dan Pariwisata, suaka peninggalan sejarah dan purbakala makam Tuan Syekh Hamzah Fansuri, Kampung Oboh, Kecamatan Rundeng, Kota Subuh Salam. Ini kita saat ini berada di lokasi makam Syekh Hamzah Fansuri yang ada di Kota Subuh Salam, dan inilah lokasi makamnya. Mari kita saksikan. Ini ada demikian yang bisa kami sampaikan seputaran makam Syekh Hamzah Fansuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.